Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan menganalisis laporan keuangan pada PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya sebagai market leadernya. Next. Nah, pada analisis ini kita akan mempelajari yang pertama, analisis common size. Yang kedua, kita akan menganalisis likuiditas, menganalisis struktur modal, menganalisis pengembalian atas modal, dan menganalisis pemanfaatan aset, menganalisis perputaran persediaan, analisis kinerja dan pemanfaatan aset, analisis pergerakan saham. Selanjutnya itu kita akan menganalisis DuPont, menganalisis ramalan laba rugi, dan terakhir kita akan menganalisis admin Zikor. Nah, di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri Iwan Sani dan rekan-rekan saya yaitu Kaisar Sarwan Edi, Arianto, Carman Alimtino, Muhammad Khairul Mustafa, Muhammad Alfi, Sidik Subagio, dan Wahyu Handika. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu kepada saudara Alfi, kami persilahkan. Ya, dalam konsep ini menganalisisnya dari kas dan setara kas sampai non pengendali. Pada akun kas dan setara kas tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan perusahaan ini sangat liquid, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan meskipun di atas market leader. Di sini saya kasih tahu kas dan setara kasnya PT Wika. Pada tahun 2016 9.299.999.584. Persentasinya 29,56%. 2017 11.253.778.215. Persentasinya 24,63%. Pada tahun 2018 13.973.766.477. Persentasinya 23,59%. Pada tahun 2019 10.346.734.338. Persentasinya 16,66%. Waskita Karya 2019 9.310.392. Persentasinya 7,55%. Pada piutang usaha pihak ketiga di tahun 2016 sampai 2019 tidak stabil dikarenakan pada tahun 2017 dan tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 piutang usaha PT Wika di bawah market leader. PT Wika 2016 2.474.470.021. Persentasinya 8,21%. 2017 1.929.510.016. Persentasenya 4,22%. Pada tahun 2018 2.605.300.003. Persentasinya 4,40%. 2019 2.254.554.874. Persentasinya 3,63%. Pada Waskita Karya pada tahun 2019 5.482.145.095.550. Presentasinya 4,48%. Pada persediaan lainnya dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan dan di tahun 2019 di atas market leader. PT Wika 2016 164.210.666. Persentasenya 3,71%. 2017 1.663.036.012. Persentasenya 3,64%.
2018 5,978,533,161, presentasinya 10,09%. 2019 6 miliar 854.729.608, presentasinya 11,04%. Pada PT Waskita Karya 2019 4.470 juta 470 miliar 845 juta 549.423, presentasinya 3,65%. Pada biaya dibayar di muka lancar tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan pada tahun 2019 di atas market leader. Pada pajak dibayar di muka lancar, tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi di bawah pada market leader pada tahun 2019. Pada properti investasi pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi masih di bawah market leader. PT Wika 2016 720 miliar 720 juta 90.860, presentasinya 2,30%. Pada 2017 1 triliun 50 miliar 50 juta 730.715, presentasinya 2,30%. Pada tahun 2018 PT Wika 2 miliar 304 juta 684.638, presentasinya 2,89%. Pada tahun 2019 3 miliar 145 juta 711.330, presentasinya 5,0%. Pada PT Waskita Karya di tahun 2019 310 miliar 146 juta 389.684, presentasinya 0,25%. Ya, pada aset tetap mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2016 dan 2019, akan tetapi masih di bawah market leader. Pada 2016, PT Wika berhasil dapat 3 miliar 324.699, presentasi 10%. Pada 2017 3 miliar 392.108 juta, presentasi 8,61%. Pada 2018 4 miliar 625 juta dengan presentasi 7,89%. Pada 2019 5 miliar 154.533 juta pada presentasi 8,30%. Pada PT Waskita Karya mendapatkan 8 triliun 663 miliar 216 juta dengan presentasi 7%. Pada Goodwill tidak mengalami perubahan setiap tahunnya pada tahun 2016 atau 2019, akan tetapi di bawah market leader. 2018 4.847.000, presentasi 0,2%. 2017 4.847.000, 0,01%. Pada 2018 4.847.000, 0,1%. 2019 4.847.000, 0,1% dengan presentasi 0,1%. 2019 1 triliun 995 miliar 908 juta dengan presentasi 1,63%. Pada piutang usaha ketiga pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2019 ke atas market leader terdapat dengan untung 4 miliar 459.255 dengan presentasi 2,23%,95. Pada 2017 8 miliar 750 juta 803.000 dengan presentasi 28,29%. Yang 2018 13 miliar 6.775.000 dengan presentasi 30,96%.
Di tahun 2019 mendapat 12.632.156.000 dengan presentasi 29,45%. Pada jumlah tambahan modal yang di-store pada tahun 2015, 2016, 2017 sama, tetapi agak mengalami penurunan sedikit di tahun 2019. Jumlah ekuitas pada tahun 2016 dan 2019 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Akan tetapi di tahun 2019 masih di bawah market leader. Kepentingan non pengendali 2016, 2017, 2018, itu agak menaik satu tingkat, tetapi pada tahun 2019 lumayan roket jauh. Analisis likuiditas. Likuiditas ini ada rasio lancar. Menurut tahun 2016 perusahaan ini untuk selanjutnya analisis likuiditas. Next. Di tahun 2016 perusahaan ini bisa membayar hutangnya dengan aset sebesar 1,51 kali, dan untuk tahun 2017-nya itu mengalami penurunan 1,28, dan untuk tahun 2018-nya mengalami kenaikan sebesar 1,33. Nah, untuk di tahun 2019-nya itu mengalami penurunan 1,17. Nah, untuk market leader-nya itu di tahun 2019 itu mengalami penurunan sebesar 0,99, dan rasio cepatnya itu di tahun 2016 ini juga sama, perusahaan juga bisa membayar hutangnya dengan seluruh aset kecuali persediaan. Di tahun 2016-nya itu sebesar 1,59, dan 2017-nya itu mengalami penurunan sebesar 1,34, dan 2018-nya itu mengalami kenaikan lagi sebesar 1,54 kali, dan di tahun 2019 itu mengalami penurunan sebesar 1,39. Untuk market leadernya naik sebesar mengalami penurunan sebesar 1,09. Untuk selanjutnya analisis struktur modal. Nah, di sini yang tanda merah liabilitas jangka panjang, yang hijau liabilitas jangka pendek, yang kuning ekuitas. Dan 2016-nya itu di liabilitas jangka panjangnya itu 49%, untuk jangka pendeknya itu 20%, dan ekuitasnya 31%. Nah, untuk liabilitas jangka panjangnya di tahun 2017 itu mengalami peningkatan sebesar 84%, dan jangka pendeknya itu mengalami penurunan 16%, dan ekuitasnya itu mengalami peningkatan 32%. Untuk tahun 2018-nya itu mengalami penurunan di jangka panjangnya sebesar 67%, dan jangka pendeknya itu mengalami peningkatan 44%, dan ekuitasnya mengalami penurunan sebesar 29%. Untuk di tahun 2019 itu mengalami peningkatan juga sebesar 71% untuk liabilitas jangka panjang, dan jangka pendeknya itu mengalami penurunan sebesar 29%, dan ekuitasnya mengalami peningkatan 31%. Analisis pengembalian modal. Untuk ROA pada tahun 2017 mengalami penurunan hampir 1% dari tahun sebelumnya. Tapi setelah tahun 2017 mengalami peningkatan untuk tahun berikutnya, yang dapat diartikan perusahaan sudah mengevaluasi sehingga dapat mengefisienkan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan, ataupun mengefisiensikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap divisi atau bagian, sehingga persentase mengalami kenaikan setiap tahunnya. Atau dapat diartikan juga perusahaan sudah mampu menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Dalam perhitungan NOPAT,
margin opat ini dilihat perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk hal ini PT Wika efisiensi operasinya sudah cukup baik karena mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk NOA, dalam perhitungan yang sudah dilakukan, PT Wika setiap tahunnya memiliki persentase atau hasil yang tidak stabil, yang dapat disimpulkan pengembalian aset operasi bersih tidak cukup baik karena dalam perhitungan PT Wika tidak stabil untuk setiap tahunnya. Lalu dalam perhitungan ROE seperti ROA, dia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tapi kalau ROA itu 2017 ia mengalami penurunan, untuk ROE ia setiap tahunnya mengalami kenaikan. Lalu selanjutnya itu ada leverage pada tahun 2016 sampai 2018 memiliki persentase yang baik. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang dapat diartikan pada tahun 2019 PT Wika dalam memenuhi kewajiban keuangannya tidak cukup baik sehingga mengalami penurunan persentase perhitungannya. Selanjutnya yaitu adalah analisis pemanfaatan aset modal. Nah, di sini kita sudah menganalisis pemanfaatan aset modal, di mana kita menganalisis pengaruh penjualan terhadap kas dan setara kas dan beberapa proyek lainnya. Di sini ada 7 yang kita analisis, di mana pengaruh penjualan terhadap kas dan setara kas, pengaruh penjualan terhadap piutang, pengaruh penjualan terhadap persediaan, pengaruh penjualan terhadap modal, pengaruh penjualan terhadap aset tetap, pengaruh penjualan terhadap aset total aset, penjualan terhadap liabilitas jangka pendek. Nah, di mana jumlah pengaruh penjualan terhadap kas dan setara kas ini semakin dia mendekati 0, maka indikasinya semakin bagus. Nah, di sini pada tahun 2016 pengaruh penjualan terhadap kas dan setara kas di sini ada 16,903%, dan 2017 mengalami peningkatan yang dimana pengaruh penjualan kas dan setara kas menjadi 2,326%. Untuk 2018 mengalami peningkatan lagi yaitu sejumlah 2,230%, dan untuk 2019 mengalami kenaikan yaitu menjadi 2,630. Berikutnya pengaruh penjualan terhadap piutang. Pada tahun 2016 sebesar 1,706%. Untuk 2017 menjadi lebih baik yaitu 1,584%, dan 2018 menjadi lebih baik lagi yaitu 1,494%, dan 2019 menjadi lebih baik yaitu menjadi 1,410%. Berikut pengaruh penjualan terhadap persediaan. Pada tahun 2016 pengaruh penjualan terhadap persediaan berjumlah 13,459%. Nah, pada 2017 mengalami kegagalan yaitu sebesar 15,740%, dan tahun 2018 mengalami kebaikan menjadi 5,212, dan 2019 menjadi lebih baik lagi yaitu dengan jumlah 3,970%. Selanjutnya pengaruh penjualan terhadap modal. Nah, untuk tahun 2016 jumlahnya yaitu 1,230%, dan tahun 2017 mengalami kegagalan yaitu sejumlah 1,789%, dan tahun 2018 terus mengalami kegagalan lagi yaitu 1,810%, dan tahun 2019 dia mengalami kebaikan yaitu dengan jumlah 1,416%. Selanjutnya
pengaruh penjualan terhadap aset tetap. Pada tahun 2016 berjumlah 4,713% dan tahun 2017 mengalami kegagalan dengan jumlah 6,657% dan tahun 2018 mengalami kegagalan kembali dengan jumlah 6,664% dan tahun 2019 mengalami kebaikan yaitu 5,279%. Selanjutnya, pengaruh penjualan terhadap total aset. Pada tahun 2016, total aset berjumlah 0,500% dan tahun 2017 mengalami kegagalan yaitu berjumlah 0,573% dan tahun 2018 mengalami penurunan lagi yaitu 0,526% dan tahun 2019 mengalami kebaikan lagi yaitu 0,438%. Yang terakhir, pengaruh penjualan terhadap liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2016 jumlahnya adalah 1,051% dan tahun 2017 mengalami kebaikan yaitu 1,008 dan tahun 2018 mengalami kegagalan kembali yaitu naik 1,103% dan tahun 2019 mengalami penurunan dengan 0,897%. Ayo. Selanjutnya analisis kinerja dan stabilitas. Di tahun 2016, gross profit kita sebesar 14%, operating profit margin sebesar 11%, net profit margin sebesar 8%. Ini diindikasikan antara gross profit dan operating profit margin itu bebannya Mika selama operasi tersebut sebesar 3% dan beban pajak sebesar 3%. Selanjutnya untuk tahun 2017 gross profit Wika ada di angka 11%, operating profit margin sebesar 8% dan net profit margin sebesar 5%. Selanjutnya 2018 gross profit margin sebesar 12%, operating profit margin sebesar 9%, net profit margin sebesar 8%. Selanjutnya tahun 2019 gross profit margin 13%, operating profit margin 9%, net profit margin 8%. Di tahun 2019 gap antara gross profit margin dengan operating profit margin yaitu beban sekitar 4%. Sedangkan tahun 2016 sampai dengan 2018 beban operasi maupun beban pajak itu stabil sebesar 3%. Di tahun 2019 dia mengalami kenaikan sebesar 1%. Untuk 2019 market leader gross profit cukup tinggi yaitu 18%, sedangkan operating profit margin rendah sebesar 4%. Diindikasikan beban untuk market leader ini perusahaan waskita bebannya sangat tinggi, sedangkan net profit margin sebesar 3%.
Udah ini. Ya udah. Ayo. Mute dong. Oke, untuk selanjutnya kita akan menganalisis perputaran aset. Next. Perputaran aset ini digunakan untuk mengukur kesediaan perusahaan apakah dia liquid atau tidak. Nah, yang pada tahun 2016 itu perputaran persediaan itu sebesar 13,40% pada tahun berjalan. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar 15,74%. Selanjutnya untuk tahun 2018 itu mengalami penurunan menjadi 5,21% dan tahun 2019 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 3,97%. Sedangkan untuk market leader pada tahun 2019 itu mengalami kenaikan dari tahun 2019 entitas Waskita Wijaya Karya yaitu sebesar 7,02%. Nah, yang di bagian di sini itu perhitungannya selama 4 tahun. Yang dimana perhitungan 30% itu didapat dari pembagian 4 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2019 beserta dengan market leadernya. Next. Yuk, bagian lo yuk, ini yuk. Ayo. Untuk selanjutnya adalah analisis DuPont. Untuk analisis DuPont, di tahun 2016 yang adanya tuh profit margin, perputaran aset, financial leverage, dan ROE. Untuk 2016, profit margin sebesar 7,73%. Untuk perputaran aset 2016 sebesar 49,97%. Dan untuk financial leverage 2016 sebesar 1,68%. Dan untuk ROE pada tahun 2016 sebesar 6,50%. Dan di 2017 untuk profit marginnya sebesar 5,18%. Untuk perputaran aset pada 2017 sebesar 57,30%. Dan untuk financial leverage pada tahun 2017 sebesar 1,47%. Untuk ROE di 2017 sebesar 4,37%. Pada tahun 2018 untuk profit marginnya sebesar 8,41%. Untuk perputaran aset 2018 sebesar 52,61%. Untuk financial leverage pada tahun 2018 sebesar 1,41%. Untuk ROE tahun 2018 sebesar 6,24%. Dan selanjutnya pada tahun 2019 pada profit margin sebesar 7,62%. Untuk perputaran aset pada tahun 2019 sebesar 43,81%. Untuk financial leverage pada tahun 2019 sebesar 1,45%. Untuk ROE pada tahun 2019 sebesar 4,83%. Dah. Udah lu siap? Dan dulu yuk. Dah. Selanjutnya analisis pergerakan saham. Untuk di awal tahun 2016 Waskita harga saham berada di 1.735 per lembar saham. Sedangkan perusahaan Wika harga sahamnya di awal tahun 2016 sebesar 2.800.
dan di akhir sebesar 2.440. Sedangkan waskita masih di bawah Wika harga sahamnya, yaitu sebesar 2.350. Untuk di awal tahun 2017, waskita berada di atas harga saham Wika, yaitu sebesar 2.550. Sedangkan Wika berada di angka 2.360. Di akhir 2017, Wika masih berada di bawah waskita. Harga sahamnya yaitu 1.550, sedangkan waskita 2.210. Di awal tahun 2018, Wika masih tetap berada di bawah waskita untuk harga sahamnya, yaitu sebesar 2.110, sedangkan waskita 2.840. Untuk di akhir tahun 2018, waskita masih berada di atas Wika. Nilai per lembar saham yaitu 1.680, sedangkan Wika 1.655. Selanjutnya, untuk awal tahun 2019, Wika di atas waskita, yaitu harga sahamnya 2.000 per lembar, sedangkan waskita ada di harga 1.925. Selanjutnya, di akhir tahun 2019, waskita di bawah Wika, yaitu sebesar 1.480, sedangkan Wika 2.010 per lembar saham. Selanjutnya, analisis ramalan laporan laba rugi. Yang pertama, untuk 2016 penjualan sebesar 15 triliun, 2017 26 triliun, 2018 31 triliun, 2019 mengalami penurunan sehingga pendapatan atau penjualan itu menjadi 27 triliun. Untuk proyeksinya, di tahun 2020 akan diharapkan penjualan atau pendapatannya sebesar 30 triliun. Untuk beban pokok penjualan atau pendapatan, di sini untuk 2016 sebesar 13 triliun, 2017 23 triliun, 2018 27 triliun, 2019 23 triliun, dan proyeksi di tahun 2020 beban pokok akan menjadi sebesar 34 triliun. Untuk laba bruto di tahun 2016 sebesar 2 triliun, di tahun 2017 2,8 triliun, 2018 3,6 triliun, 2019 3,4 triliun, dan untuk proyeksinya diharapkan jumlah laba sebesar 3,9 triliun. Untuk jumlah laba rugi sebelum pajak di tahun 2016 sebesar 1,6 triliun, di tahun 2017 sebesar 2 triliun, di tahun 2018 sebesar 2,7 triliun,
2019 sebesar 2,3 triliun. Dan untuk proyeksi di tahun 2020 diharapkan jumlah laba rugi sebelum pajak sebesar 2,06 triliun dikarenakan beban pokok penjualan yang meningkat. Selanjutnya untuk laba bersih di tahun 2016 sebesar 1,2 triliun, 2017 sebesar 1,3 triliun, 2018 sebesar 2,6 triliun, 2019 2,07 triliun, dan proyeksi di tahun 2020 diharapkan jumlah laba bersih sebesar 2,1 triliun. Next. Lanjut aja. Ini siapa ini? Go. Bentar. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menganalisis J-score. Formula J-score yang digunakan adalah modifikasi untuk perusahaan non-manufaktur yang mengabaikan aset turnover atau T5. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan bias karena nilai aset turnover industri non-manufaktur secara normal jauh lebih besar. Formulasi yang digunakan yaitu J-score sama dengan 6,56 dikali T1 ditambah 3,26 dikali T2 ditambah 6,72 dikali T3 dan ditambah 1,05 dikali T4. Dari data yang terlampir, perhitungan J-score untuk Wika mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, tetapi rata-rata berada di atas batas aman. Apabila J-score lebih dari 2,600 atau 2,6, maka perusahaan dianggap aman, dan apabila J-score kurang dari 1,10, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan. J-score terendah dapat kita lihat pada Wika diperoleh pada tahun 2019, yaitu tahun ini, yakni sebesar 2,419, dan tertinggi diperoleh pada tahun 2016, yakni sebesar 3,226. Apabila menelusuri faktor penyusunan, besaran aset likuid atau T1 terus mengalami fluktuatif secara tahun. Hal ini juga diimbangi dengan fluktuatifnya profitabilitas perusahaan atau T3 tanpa memandang besarnya utang yang diperoleh. Namun, jika melihat leverage atau T4, terlihat utang Wika semakin besar dan terjadi pergeseran struktur modal. Utang yang terlampau besar akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan, terutama jika bunga yang harus dibayarkan itu cukup besar. Walaupun J-score ini secara umum cukup bagus dalam melindungi kita dalam berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Dalam analisis ini, J-score yang diperoleh cukup relevan dengan proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya, di mana diperkirakan Wika akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Next. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan ulang aja. Backsound. Kasih backsound. Di stop aja, Wai. Rekam ulang. Dah yuk. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis laporan keuangan PT Waskita Jaya Karya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan untuk teman-teman kita, untuk tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nih, Cuk. Udah nih. Dan
paper sekarang. Paper Mas Adi, paper. Bikin paper. Paper apa anjing? Ayo deh cabut Lu kagak ngeliat nih mata gua